Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, kelas keamanan sistem A. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami, yakni implementasi steganography and file elf dan enkripsi, metode data encryption standar test pada aplikasi pengamanan data gambar. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farid Zainuddin, NIM 222410102093. Saya Robetur Rahman dengan NIM 228410102003. Saya Muhammad Ade Fendi dengan NIM 2224101102063. Baik, di sini sebelum itu kami menggunakan kripto dan stegono ya. Tujuan dari kripto ini ialah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data, serta mencegah modifikasi, pemalsuan, dan akses yang tidak sah. Kemudian untuk tujuan dari steganonya ini untuk menjaga kerahasiaan komunikasi dengan cara menyembunyikan keberadaan pesan rahasia itu sendiri. Metode yang kami gunakan yakni tadi ada dua, deskriptografi, data encryption standar, dan EOF, steganography and of file. DES ini ialah algoritma kriptografi kunci simetris yang berarti bahwa kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. DES bekerja dengan mengambil blok data 64 bit dan memproses dengan menggunakan kunci 56 bit yang sama untuk menghasilkan ciphertext data terenkripsi. Kemudian untuk metode yang kedua, end of file EOF, steganography, ialah metode untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam file dengan menambah pesan tersebut pada bagian akhir file tanpa mempengaruhi tampilan atau ukurannya. Cara menambah pesan rahasia pada bagian akhirnya EOF steganography biasanya itu digunakan dalam situasi di mana terdapat dalam file tanpa mempengaruhi penampilannya secara signifikan. Nah, kenapa kami menggunakan metode itu? Karena keamanannya itu tinggi. Kemudian metode data enkripsi standar memberikan keamanan yang sudah dienkripsi hanya akan bisa diakses dengan menggunakan kunci yang tepat. Kemudian metode data enkripsi standar dapat diterapkan pada data dalam skala besar dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian untuk steganografi itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan pesan secara efektif sehingga sulit dideteksi oleh pihak yang berwenang. Dan teknik ini itu kami menggunakan dan teknik ini itu kami memerlukan perubahan tidak memerlukan perubahan besar pada file asli sehingga tidak mempengaruhi kualitas dan fungsionalitas file. Kemudian steganography ini eh, mudah steganography off ini itu mudah dilakukan dan tidak memerlukan perangkat lunak khusus. Tujuan dari sistem kami ialah menjaga kerahasiaan isi dari informasi dari orang lain kecuali yang memiliki kunci rahasia yang telah diberikan. Kedua, menjaga integritas data dari perubahan data yang tidak sah. Ketiga, menjaga autentifikasi dengan eh, maaf, dua pihak saling memperkenalkan diri. Keempat, merepudiasi untuk mencegah terjadinya penyangkalan informasi dari orang yang mengirimkan atau membuat. Kelima, mengamankan desain rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Keenam, menjaga kerahasiaan desain. Ketujuh, menghindari pencurian data. Dan yang terakhir, desain aman dan perusahaan tidak mengalami kerugian dari pencurian desain. Untuk pemrograman atau code-nya itu bisa dijelaskan oleh teman saya lebih detailnya.
Baik, untuk masuk ke pemrograman yang pertama akan dijelaskan oleh saya yaitu Ardi. Baik, pertama yaitu ada aplikasi kami ini akan mengimport beberapa library. Yang pertama yaitu library library yang dimana digunakan untuk enkripsi dan deskripsi DES. Yang kedua yaitu import library flags digunakan untuk membuat aplikasi web karena kami kan berbasis web. Lalu JWT yang digunakan untuk membuat dan verifikasi token JWT. Keempat yaitu ada build digunakan untuk memanipulasi gambar dan juga library-library lain seperti OS, DTM, dan WebGet digunakan untuk pengaturan umum aplikasi. Selanjutnya yaitu masuk ke function encrypt yang dimana function ini berfungsi untuk mengenkripsi teks biasa. Contohnya token JWT menggunakan algoritma DES dengan mode CBC, Cyber Blockchaining, dan return teks yang telah deskripsi dalam format hexadesimal. Satunya yaitu ada function allowed file, yang dimana fungsi ini akan memeriksa apakah file yang diunggah memiliki extension yang diisikan, seperti JPG, JPG, ataupun PNG. Selanjutnya yaitu ada function decrypt ciphertext key, yang dimana function ini akan mendeskripsikan teks yang telah deskripsi dengan dash dan mengembalikan teks tersebut dalam format string. Selanjutnya yaitu function hide message. Function ini akan menyisipkan pesan transkripsi ke dalam gambar yang diupload oleh user menggunakan teknik LSB, yaitu less significant bit, yang dimana gambar yang telah dimodifikasi akan disimpan dengan nama file yang mengandung timestamp. Nah, Eh, selanjutnya yaitu Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat fungsi dengan nama extract message, di mana ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk mengekstrak pesan yang disisipkan di dalam gambar dengan membaca bit terakhir dari setiap komponen warna piksel hingga menemukan penanda akhir pesan atau L. Kemudian di sini juga ada function fungsi show payload, di mana fungsi ini akan mendekode token JWT dan menampilkan payloadnya. Dan apabila token tersebut tidak valid atau telah kadaluarsa, maka fungsi ini akan menampilkan pesan error. Kemudian di sini terdapat root dengan menangani permintaan get dan post, di mana ini berfungsi untuk mensimpan token JWT yang dimana akan mengenkripsi token tersebut, kemudian menyisipkan token ke dalam gambar yang diunggah oleh pengguna atau user, dan kemudian menampilkan gambar yang telah dimodifikasi. Selanjutnya di sini terdapat juga download file name, di mana root ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh gambar yang berisi pesan terenskripsi yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian hmm, kembali lagi ke root get dan post, di mana ini
untuk mengunggah gambar yang berisi pesan yang terenkripsi, kemudian mengekstrak pesan tersebut, kemudian mendekripsinya dan menampilkan payload JWT di JWT tersebut. Kemudian di sini terdapat juga file-file HTML di mana ini merupakan tampilan dari setiap alur dari aplikasi kami, di mana ada login, kemudian ada payload, kemudian ada token, kemudian ada generate JWT. Dan mungkin kita akan langsung lakukan demo. Di sini kita akan melakukan uji coba. Yang pertama kita memasukkan username, di mana username adalah Robert, kemudian kita memberikan datanya. Semisal kita memberikan data yaitu 10.000. Kemudian di sini kita masukkan kunci, kita ambil contoh Robert saja. Kemudian kita memilih file di mana nantinya akan disisipkan sebuah pesan pada gambar tersebut. Kita ambil contoh. Setelah itu kita akan mulai mengenerate JWT-nya. Apabila berhasil, maka JWT akan ditampilkan dan di sini sudah terdapat sebuah button atau teks yang bisa digunakan untuk mendownload image yang sudah disisipkan pesan. Kita download, kita letakkan pada di sini. Setelah itu kita kembali, kemudian kita masuk ke halaman masuk atau login, kemudian kita masukkan gambar yang telah disisipkan pesan tadi. Setelah itu kita masukkan kunci yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita klik login. Maka apabila berhasil, di sini akan terdapat tampilan di mana sesuai dengan username-nya, kemudian terdapat pesan poin di mana sebelumnya kita menginputkan poin sebesar 10.000. Kemudian di sini terdapat waktu timestamp dari JWT ini berlaku pada 2024 tanggal sampai ini. Kemudian di sini terdapat pesan juga yaitu JWT Payload Viewer di mana di sini semuanya sukses sesuai yang diharapkan. Dan apabila eh, pengguna memasukkan gambar yang salah dan kunci yang salah, maka akan terjadi error ketika melakukan login. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.